Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Anak-anak dimanapun berada, dalam video ini Pak Guru akan menjelaskan kepada anak-anak tentang bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat. Video ini juga Pak Guru buat untuk menjelaskan kepada anak-anak bagaimana cara mengerjakan tugas rumah 2.2 nomor 1G sampai 1J dan nomor 5. Baiklah, anak-anak tolong disimak baik-baik agar anak-anak dapat mengerjakan tugas dengan benar. Perhatikan konsep berikut anak-anak ya. Pernahkah kamu menemukan operasi hitung seperti ini anak-anak? 27 dibagi negatif 3 ditambah 4 dikali negatif 5. 12 dikali kurung buka 160 dibagi negatif 8 kurung tutup ditambah negatif 2 dikali 17. 25 dikali kurung buka 250 dibagi kurung buka negatif 35 ditambah 40 kurung tutup dikali kurung buka negatif 22 ditambah 17 kurung tutup 420 dibagi negatif 6 ditambah 70 dikurang 30 dikali negatif 6 ditambah 15. Pernah ya anak-anak ya melihat seperti ini? Ya, jika belum perhatikan ya. Operasi hitung di atas merupakan operasi hitung campuran bilangan bulat. Keempat pertanyaan ini merupakan pertanyaan tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Mengapa? Karena pada operasi hitung tersebut terdapat lebih dari satu jenis operasi hitung. Jadi di sini ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian. Lebih dari satu. Ini perkalian, ini pembagian, penjumlahan, perkalian. Oke ya, lanjut. Operasi hitung itu antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi ada 4 ya. Ada 4, tapi tidak keempat-empatnya harus ada. Ada 2 saja sudah hitung campuran ya. Untuk mengetahui perbedaan bilangan dan operasi hitung, perhatikan warna lingkaran berikut. Lingkaran biru ini untuk bilangan, kemudian lingkaran kuning untuk operasi hitung. Artinya nanti yang Pak Guru lingkarin warna biru ini merupakan bilangan, kemudian yang Pak Guru lingkari warna kuning itu merupakan operasi hitung. Perhatikan ke sini ya anak-anak ya. 27, negatif 3, 4, dan 5 ini merupakan bilangan. Kemudian operasi hitungnya mana? Operasi hitungnya adalah pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Nah, di sini anak-anak mungkin melihat ada tanda kurang, Nah, jadi tanda kurang ini bukan merupakan operasi hitung anak-anak ya. Jadi tanda kurang di sini ini menunjukkan bahwa bilangan 3 ini merupakan bilangan negatif. Jadi ini bacanya adalah negatif 3. Kemudian tanda kurang yang di bilangan 5 ini juga bukan merupakan operasi hitung, tapi ini merupakan tanda bahwa bilangan 5 ini adalah bilangan negatif. Dan baca negatif 5. Kemudian lanjut yang B, ini ada 12, kemudian 160, negatif 8, negatif 2, dan 17. Ini merupakan bilangan. Selanjutnya, mana yang merupakan operasi hitung? Yang merupakan operasi hitung, ini anak-anak ya. Di antara dua bilangan ini ada operasi hitungnya, yaitu perkalian. Kemudian yang di sini, di antara dua bilangan ini ada pembagian. Di antara dua bilangan yang ini, negatif 8 dan negatif 2, ini ada penjumlahan. Di antara dua bilangan, negatif 2 dan 17 ada perkalian. Kemudian lagi-lagi di sini anak-anak ada tanda kurang. Di sini bukan merupakan operasi hitung, tetapi ini merupakan tanda bahwa angka 8 adalah negatif dan angka 2 di sini adalah negatif juga. Kemudian selanjutnya 25, 250, negatif 35, 40, negatif 22, dan 17 pada pertanyaan ini merupakan bilangan. Kemudian operasi hitungnya mana? Operasi hitungnya itu yang berada di antara dua bilangan ini anak-anak ya. Ini di sini ada perkalian, pembagian, penjumlahan, perkalian, penjumlahan. Jadi yang di antara dua bilangan adalah operasi hitung. Kemudian di sini juga ada negatif ya anak-anak ya. Ada tanda kurang ya. Tanda kurang di sini ini menunjukkan bahwa 35 ini adalah bilangan negatif. Kemudian
22 ini juga bilangan negatif. Ini negatif 35, ini negatif 22. Selanjutnya yang D 420 negatif 6, 70, 30, negatif 6, 15. Ini merupakan bilangan. Kemudian operasi hitungnya mana? Operasi hitungnya di antara dua bilangan ini ya. Ada pembagian. Di antara bilangan ini ada penjumlahan. Di antara bilangan ini ada pengurangan. Di antara bilangan ini ada perkalian. Kemudian di antara bilangan ini ada penjumlahan. Nah, di sini ada dua fungsi tanda kurang ya. Yang pertama, fungsi tanda kurang ini adalah menunjukkan bahwa angka 6 ini adalah bilangan negatif. Kemudian tanda kurang di sini menunjukkan bahwa ini adalah operasi hitung pengurangan. Ya, jadi ini fungsinya sebagai operasi hitung, ini fungsinya sebagai tanda bahwa bilangan ini adalah negatif. Jadi beda ya. Oke, Pak Guru jelas. Selanjutnya ya, perhatikan baik-baik. Jadi ini sangat penting anak-anak ya, sangat penting. Makanya Pak Guru kasih merah dan kuning. Ini adalah urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Perhatikan urutan. Urutan itu berarti harus berurutan, berarti 1, 2, 3 itu tidak boleh dilompat-lompat ya anak-anak ya. Jadi tidak boleh dari 1 kemudian ke 3, dari 1 ke 4 atau 1 ke 5 atau 2 ke 5 atau 2 ke 4 itu nggak boleh. Itu namanya tidak berurutan. Jadi berurutan itu dari 1 kemudian ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ya. Jadi yang pertama anak-anak yang perlu diperhatikan adalah setiap pengerjaan operasi hitung campuran seperti ini pengerjaannya mulai dari kiri ke kanan. Ini diingat-ingat ya, dari kiri ke kanan. Kemudian yang kedua adalah yang dikerjakan yang berada di dalam kurung. Jadi yang berada di dalam kurung itu dikerjakan dulu. Setelah tidak ada yang berada di dalam kurung, kemudian selanjutnya yang diperhatikan adalah yang nomor 3 ini adalah pangkat dan akar atau pakar. Jadi yang dikerjakan setelah tidak ada di dalam kurung, kemudian pangkat dan akar. Kemudian kalau di pangkat dan akar juga sudah tidak ada, kemudian selanjutnya adalah kali dan bagi. Setelah kali dan bagi tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, kemudian yang terakhir adalah tambah kurang. Jadi tambah dan kurang ini dikerjakan paling akhir anak-anak ya. Tidak boleh langsung, kemudian dari 1 kemudian langsung ke kali bagi, tidak boleh ya. Harus dicek satu persatu dalam kurung. Kecuali ini tidak ada baru langsung ke sini nggak apa-apa. Jadi tapi kalau ini masih ada, kemudian langsung ke 4 tidak boleh ya. Jadi urutannya seperti itu. Langsung saja anak-anak ya ke matematika itu mudah. Kita kerjakan soal berikut ya anak-anak ya. Silakan soal-soal berikut. Yang pertama adalah 27 dibagi negatif 3 ditambah 4 dikali negatif 5. Ini adalah operasi hitung campuran ya anak-anak ya, karena di sini ada beberapa operasi hitung, ada pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Kemudian ini Pak Guru sertakan supaya anak-anak selalu ingat ya. Nah kemudian selanjutnya kita beri sama dengan di sini anak-anak ya, sama dengan ini kita salin ke samping sini, sama ya, ini sama. Kemudian anak-anak langkah selanjutnya adalah perhatikan ini anak-anak ya, dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan perhatikan. Kemudian yang kedua yang ada di dalam kurung, ada nggak yang ada di dalam kurung yang merupakan operasi hitung? Nah ini ada di dalam kurung tapi ini bukan operasi hitung anak-anak ya. Nah berarti di dalam kurung tidak ada, kalau tidak ada berarti kita lewati. Kemudian pangkat akar, ada nggak di sini pangkat akar? Nah tidak ada ya, kalau pangkat itu contohnya sama di sini ada angka 2. Kalau tidak ada pangkat akar, kemudian berarti kita ke yang berikutnya, kali bagi. Nah, kabak ya. Ada nggak di sini perkalian dan pembagian? Ada ya. Ini ada pembagian, ini ada perkalian. Nah, kalau ada, sekarang kita beri tanda kurung anak-anak ya. Ini ya, yang kali dan bagi ini kita kasih tanda kurung. Nah, di sini kita kasih tanda kurung yang mana kuning ini. Nah, kemudian yang perkalian juga kita beri tanda kurung. Selanjutnya 27 dibagi negatif 3. Berapa anak-anak? Ya, benar ya, negatif 9. Kita tulis di sini ya. Kemudian tanda tambahnya ini turun ke sini ya. Kemudian 4 dikali negatif 5 sama dengan, ya benar ya, negatif 20. Ini positif, ini negatif, berarti negatif 20. Nah, selanjutnya sama dengan, kemudian negatif 9 kita tulis lagi di sini di bawahnya. Kemudian setelah itu perhatikan di sini anak-anak,
Nah, ada ditambah kurung buka negatif. Ini kalau ketemu tanda seperti ini dapat diubah menjadi apa, anak? Iya, dapat diubah menjadi operasi hitung pengurangan. Jadi di sini tanda kurang, ya. Kurang 20-nya turun sini. Ya. Ini kurang, ini kurang. Nah, ini negatif, ini juga negatif. Kalau sama-sama negatif ini berarti kita jumlahkan saja, anak-anak, ya. Jadi 9 ditambah 20. Hasilnya adalah 29. Nah, kemudian negatifnya karena negatif berarti ini juga negatif 29. Jadi jawabannya adalah negatif 29. Jadi negatif, negatif kita jumlahkan saja, kemudian negatifnya ikut lagi, ya. 29. Ini yang A. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak, ya. Perhatikan, selesaikan soal berikut. 12 dikali 160 dibagi negatif 8 ditambah negatif 2 dikali 17. Ya, perhatikan ini lagi. Ya, sangat penting, ya, urutan pengerjaan operasi itu Pak Guru sertakan kembali. Kemudian kalau sudah seperti ini kita tulis sama dengan di sini, anak-anak, kita beri sama dengan ini, kita salin lagi di sebelah sini, ya. Nah, selanjutnya, anak-anak, kita lihat dari sini, anak-anak, ya. Dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan. Kemudian di dalam kurung atau dakur. Nah, di dalam kurung. Ada nggak yang berada di dalam kurung, anak-anak, ya? Ada, ya. Nah, tetapi yang kita cari harus yang operasi hitung. Ya, jadi negatif 8 ini bukan operasi hitung. Jadi kurung buka dan kurung tutup ini untuk negatif 8. Kita cari yang di luarnya coba, ya. Ini berarti dengan ini, ya. Yang terdekat berarti 160 dibagi negatif 8. Ya, ini kita kasih kurung, ya. Nah, jadi 160 dibagi negatif 8 ini kita kurung dulu, ya, biar jelas. Kemudian selanjutnya kita tulis dulu ini 12 dikali ini kita tulis dulu. Nah, kemudian 160 dibagi negatif 8. Berapa? Ya, 20, ya. Karena ini negatif, ini positif berarti hasilnya adalah negatif. Berarti negatif 20. Nah, kemudian yang di belakang ini kita salin di sini, ya. Nah, udah, ya. Selanjutnya yang berikutnya di dalam kurung, tadi masih di dalam kurung, ya. Ada nggak yang di dalam kurung yang merupakan operasi hitungan? Tidak ada, ya. Nah, kalau tidak ada, sekarang perhatikan, anak-anak. Pangkat akar ada nggak di sini? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kali bagi, di sini kali dan bagi ada nggak? Nah, kalinya ada tapi baginya nggak ada, tidak apa-apa, ya. Berarti tetap, ya, kita hitung yang kali, ya, yang perkalian. Berarti kita kasih kurung, anak-anak, ya. Kita kurung yang merupakan operasi hitung perkalian, kemudian kita kurung lagi yang operasi hitung perkalian di sini, ya. Nah, setelah itu kita kerjakan, anak-anak, ya. Kita hitung 12 dikali negatif 20 berapa? Ya, negatif 240 ditambah, nah, negatif 2 dikali 17, ya, negatif 34. Kita tulis di sini negatif 34. Nah, selanjutnya, anak-anak, 240 ini kita tulis di sini. Kemudian, nah, di sini, anak-anak, kita ketemu penjumlahan buka kurung negatif. Nah, ini dapat kita ubah menjadi operasi hitung apa, anak? Ya, dapat kita ubah menjadi operasi hitung pengurangan. Nah, kemudian 34-nya ini turun, ya. Oke. Kalau sama-sama pengurangan begini, ini caranya adalah kita jumlahkan saja, anak-anak, ya. Jadi bilangan yang di sini kita jumlahkan. 240 ditambah 34. Berapa? Ya, 240 ditambah 34 itu adalah 274. Kemudian karena ini negatif-negatif berarti menjadi negatif 274. Ya, sampai di sini jelas. Selanjutnya yang C, ya, sekarang, ya. Selesaikan soal-soal berikut. 25 dikali 250 dibagi negatif 35 ditambah 40 negatif dikali negatif 22 ditambah 17, ya. Nah, ini Pak Guru sertakan kembali, ya. Ini supaya anak-anak tetap ingat karena ini sangat penting supaya anak-anak tidak lupa, ya. Ya, sama dengan ini kita salin saja ke samping sini. Nah,
Ingat ya, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Kemudian di dalam kurung. Nah, cari yang ada di dalam kurung anak-anak ya, yang terdekat. Nah, ini ada kurung buka. Kalau ini kurung buka lagi, berarti tidak dekat ya ini berarti ya. Kemudian kurung buka, langsung kurung tutup. Nah, ini adalah operasi hitung. Berarti ini dekat ya anak-anak ya. Kita kasih tanda. Nah, kita kasih tanda ini berarti dekat. Kemudian berikutnya yang dalam kurung ada lagi ya anak-anak. Ya, ada ya ternyata ini ya. Nah, ini kurung buka langsung kurung tutup. Ini operasi hitung. Caranya lihat operasi hitungnya, kemudian kurung buka, kurung tutup. Lihat operasi hitungnya, kurung buka, kurung tutup ya. Kalau sudah, selanjutnya 225 dikali 250 dibagi kemudian kurung buka, ini kita tulis di sini anak ya. Nah, selanjutnya negatif 35 ditambah 40. Nah, ini kan berbeda anak-anak ya, ini negatif, ini positif. Kalau ketemu seperti ini berarti bilangan yang besar kita kurangi bilangan yang kecil. Yang besar kan 40, yang kecil kan 35, berarti 40 dikurangi 35, hasilnya adalah 5 ya. Nah, kemudian 5 itu positif atau negatif? Kita lihat yang besar ini positif atau negatif. Nah, yang besar adalah positif, berarti hasilnya adalah 5 positif. Kemudian operasi kali ini kita pindah ke sini. Selanjutnya negatif 22 ditambah 17. Nah, ini kan negatif, ini positif, berarti berbeda ya. Kalau berbeda seperti ini berarti kita cari selisihnya antara yang bilangan yang besar dengan yang bilangan yang kecil. Ini yang besar kan 22, yang kecil 17. Berarti 22 dikurangi 17. Ya, 5. Nah, setelah itu kemudian yang besar yang negatif atau yang positif? Yang besar ternyata adalah negatif, berarti hasilnya adalah negatif 5. Oke, kemudian ini ada kurung tutup 2, kita tulis di sini di belakangnya. Nah, oke ya. Selanjutnya tadi di dalam kurung ya anak ya. Sekarang apakah masih ada yang di dalam kurung anak-anak? Ya, yang paling dekat ada operasi hitungnya. Ini ya. Ini. Oh, ini ya, perkalian ya. 5 dikali negatif 5. Ini adalah dalam kurung yang terdekat yang ada operasi hitungnya. 5 dikali negatif 5 itu sama dengan berapa? Ini kita kasih tanda dulu ya. Kemudian ini kita salin di sini. Nah, sampai di pembagian. Kemudian 5 dikali negatif 5. 5 dikali 5 berapa anak? 25. Kemudian ini positif, ini negatif. Berarti hasilnya negatif. Negatif 25 tutup kurung yang di belakang ini kita taruh sini. Kemudian selanjutnya masih di dalam kurung tadi ya anak-anak ya. Ada nggak di sini yang ada di dalam kurung? Ya, ada ya. Berarti sama dengan yang di dalam kurung ini kita beri tanda dulu ya, biar nanti tidak lupa. Kemudian 25 kali ini kita tulis di sini. Nah, ini 250 dibagi negatif 25. Berapa anak? Ya, benar ya. Jadi 250 dibagi negatif 25 itu adalah 10. 10-nya negatif atau positif? Ya, negatif ya. Karena ini negatif, ini positif, beda ya, berarti negatif. Selanjutnya, nah, di sini tinggal satu operasi hitung. Kalau tinggal satu operasi hitung ya berarti tinggal karena ini perkalian berarti dikalikan ya. 25 dikali negatif 10 sama dengan ya negatif 250. Nah, selesai anak-anak ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, matematika itu mudah. Selesaikan soal-soal berikut. Ya. 420 dibagi negatif 6 ditambah 70 dikurang 30 dikali negatif 6 ditambah 15. Ya. Ya, ini Pak Guru ikutkan lagi ya, karena ini sangat penting. Ya. Dan kita beri sama dengan sini. Ini kita salin di samping sini. Ini kita kasih sama dengan. Nah, ingat ya, dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan. Kemudian yang dikerjakan yang berikutnya adalah di dalam kurung dulu. Cari yang ada di dalam kurung. Ada enggak? Tidak ada ya, ternyata tidak ada di dalam kurung. Ini ada dalam kurung tapi ini bukan operasi hitung. Ini juga dalam kurung tapi bukan operasi hitung. Jadi tidak ada dalam kurung di sini ya, yang merupakan operasi hitung. Kemudian kalau tidak ada, kita lanjut ke sini anak-anak ya. Pangkat akar ada enggak di sini? Tidak ada ya. Berarti kita lanjut. Kemudian kali bagi, ada enggak di sini? Kali dan bagi. Ya, ada ya. Ini pembagian, ini perkalian. Nah, kalau ada berarti kita kerjakan dulu anak-anak ya. Kita kasih tanda dulu pakai kurung buka dan kurung tutup.
Nah, ini kita kurung buka, kemudian di sini kita kurung tutup. Jadi pembagian ini nanti artinya dikerjakan. Kemudian di sini juga kurung buka, ini juga kurung tutup. Nah, sekarang yang Pak Guru kasih kurung buka, kurung tutup, nah, dalam kurung yang warna kuning ini dikerjakan dulu anak-anak ya. Berarti dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. 420 dibagi negatif 6, berapa? Ya, negatif 70. Kita tulis di sini negatif 70 ditambah 70-nya turun ke sini, kemudian tanda kurangnya juga turun ke sini. Kemudian sekarang ini 30 dikali 6. Ya, 30 dikali negatif 6 itu adalah 180. Nah, negatif atau positif? Nah, karena ini positif, ini negatif, berarti hasilnya adalah negatif 180 ditambah 15. Nah, oke ya. Selanjutnya tadi sampai dikali bagi ya. Masih ada nggak kali bagi di sini anak? Tidak ada ya. Kalau begitu kita lanjut ke tambah kurang. Di sini ada tambah, ada kurang. Nah, sebelum lanjut kita perhatikan dulu anak-anak ya. Di sini ada pengurangan kurung buka negatif. Ini dapat kita ubah menjadi operasi apa anak? Operasi hitung apa? Ya, operasi hitung positif. Kenapa? Karena negatif dan negatif itu kan sama. Jadi kalau sama positif, kalau beda kan negatif ya kemarin ya. Berarti karena ini sama-sama negatif, berarti nanti akan berubah menjadi positif. Kita tulis di sini negatif 70 ditambah 70. Ini tadi positif ya. Positif 180-nya pindah ke sini. Ditambah 15. Nah, selanjutnya anak-anak, ini kita karena ini sama ya. Ini masih tambah kurang semuanya setara. Kita tulis sama dengan sini. Kemudian kita kerjakan dari kiri ke kanan ya anak-anak ya, tetap ya. Berarti ini kita kasih tanda kurung di sini dan di sini. Kita kerjakan dulu negatif 70 ditambah 70. Berarti ini sama berarti ya. 70 dikurangi 70 0 ya. Berarti di sini hasilnya adalah 0. Ditambah 180 ditambah 15. Selanjutnya ini kita kerjakan yang dari kiri ya anak-anak ya. Berarti 0 ditambah 80 kita kasih kurung. 0 ditambah 180 kita kasih kurung, kemudian 0 tambah 180 hasilnya adalah ya 180 ditambah 15. Kemudian 180 ditambah 15 jawabannya adalah 195. Oke. Selanjutnya ya. Mari menghitung. Selesaikan soal-soal berikut. Dalam suatu ujian seleksi Olimpiade Matematika, penilaian ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jawaban benar diberi nilai 3. Jawaban salah diberikan nilai negatif 1. Dan tidak dijawab diberikan nilai 0. Dari 100 soal, Ares menjawab 93 soal dan 77 diantaranya benar. Peserta dinyatakan maju ke babak berikut jika memiliki nilai minimal 200. Tentukan nilai yang diperoleh Ares dan apakah Ares lolos ke babak berikutnya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, anak-anak harus menulis diketahuinya apa dulu anak-anak ya. Kemudian nanti ditanya apa, selanjutnya baru ke penyelesaian. Sekarang langsung saja diketahui. Kita baca ya. Dalam suatu ujian seleksi Olimpiade Matematika, penilaian ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jawaban benar diberikan nilai 3. Nah, kita tulis di sini anak-anak. Jawaban benar diberikan nilai 3. Kemudian jawaban salah diberikan nilai negatif 1. Kita tulis di sini. Jawaban salah diberikan nilai negatif 1. Kemudian tidak dijawab diberikan nilai 0. Kita tulis di sini. Tidak dijawab diberikan nilai 0. Dari 100 soal, nah dari 100 soal, ini menunjukkan bahwa banyak soalnya itu adalah 100. Berarti kita tulis di sini banyak soal 100. Ares menjawab 93 soal. Berarti kita tulis ya, menjawab 93 soal. Nah, banyak soal dijawab 93. Dan 70 diantaranya benar.
dan 77 diantaranya benar. Kita tulis di sini. Banyak jawaban benar 77. Peserta dinyatakan maju ke babak berikut jika memiliki nilai minimal 200. Kita tulis di sini ya. Batas nilai minimal lolos adalah 200. Nah, tentukan nilai yang diperoleh Ares. Nah, ini sudah pertanyaan, berarti kita tulis di sini ditanya. Tentukan nilai yang diperoleh Ares, berarti yang ditanya adalah nilai Ares. Berapa nilai Ares? Ya. Kemudian yang berikutnya, dan apakah Ares lolos ke babak berikutnya? Nah, kita tulis di sini, apakah Ares lolos ke babak berikutnya? Nah, untuk menjawab yang nomor 2 ini anak-anak, yang nomor 1 ini harus selesai. Jadi kita tidak bisa menjawab yang nomor 2 jika yang nomor 1 ini tidak selesai. Jadi kita intinya harus tahu dulu nilainya Ares untuk bisa kita ketahui Ares itu lolos ke babak berikutnya atau tidak. Mari menghitung. Nah, setelah diketahui dan ditanya sudah kita tulis, selanjutnya kita ke penyelesaian. Nah, yang pertama dulu ya, berapa nilai Ares? Nah, untuk mengetahui nilai Ares, berarti kita harus tahu berapa nilai benar, berapa nilai salah, kemudian berapa nilai tidak menjawab. Jadi, nilai Ares itu adalah nilai benar ditambah nilai salah ditambah nilai tidak menjawab. Kemudian nilai benar ya, kita kerjakan dulu nilai benar. Kita cari dulu nilai benarnya berapa. Untuk mencari nilai benar, itu caranya adalah banyak jawaban benar dikali nilai jawaban benar. Diketahui di sini ada nggak banyak jawaban benar? Ya, oh ternyata ada ya, banyak jawaban benar ada, 77. Kemudian nilai jawaban benar adalah 3. Nah, berarti sama dengan banyak jawaban benar dikali nilai jawaban benar adalah 77 dikali 3. Kemudian 77 dikali 3 hasilnya berapa anak? Ya, benar ya, 231. Kemudian nilai benar sudah ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita cari dulu nilai salah. Nah, nilai salah itu bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencari nilai salah itu adalah banyak jawaban salah dikali nilai jawaban salah. Coba kita lihat di sini, banyak jawaban salah ada nggak di sini? Tidak ada. Kemudian nilai jawaban salah ada? Ya, jawaban salah diberikan nilai negatif 1. Oke ya. Berarti kita harus cari dulu berapa banyak jawaban salah. Nah, cara mencari banyak jawaban salah adalah banyak soal dijawab dikurangi banyak jawaban benar. Banyak soal dijawab tadi ada berapa anak? Nah, ini ada ya. Banyak soal dijawab itu 93. Kemudian banyak jawaban benar 77. Berarti kita tulis 93 dikurangi 77. Berapa? Ya, 16. Ya. Nah, setelah kita ketahui banyak jawaban salah, kemudian kita masukkan di sini angkanya ya. Jadi banyak jawaban salah 16. Kemudian nilai jawaban salah negatif 1. Berarti 16 dikali negatif 1. Nah, 16 kali negatif 1 berapa? Ya, 6. Ya, 16 ya. Ya, negatif 16. Oke ya, selanjutnya sudah ketemu ya. Jadi nilai salahnya sudah ketemu. Nilai salahnya adalah negatif 16. Selanjutnya nilai tidak menjawab. Nah, berapa nilai tidak menjawab? Nilai tidak menjawab itu adalah banyak tidak menjawab dikali nilai tidak menjawab. Banyak tidak menjawab berapa? Di sini ada nggak banyak tidak menjawab? Tidak ada ya. Nah, karena tidak ada, sekarang kita cari dulu tidak menjawabnya. Ya, banyak tidak menjawab adalah banyak soal dikurangi banyak soal dijawab. Banyak soalnya berapa? Ya, banyak soalnya adalah 100. Kemudian banyak soal dijawab ya 93. Berarti 100 dikurangi 93. 100 dikurangi 93 sama dengan ya 7. Ketemu ya. Jadi banyak tidak menjawabnya adalah 7. Dikali nilai tidak menjawabnya adalah 0. Berarti
7 dikali 0. Kita tulis di sini. 7 dikali 0 sama dengan ya 0. Jadi bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0 itu hasilnya adalah 0. Ya. Sampai di sini ternyata ini sudah ketemu semua anak-anak ya. Jadi nilai benar sudah ketemu 231. Kemudian nilai salah sudah ketemu berapa? Ya, negatif 16. Kemudian nilai tidak menjawab sudah ketemu 0 ya. Kemudian lanjut, kita sekarang karena sudah ketemu semua, sekarang kita masukkan ke rumus ini anak-anak ya. Jadi nilai Ares, nilai sama dengan nilai benar ditambah nilai salah ditambah nilai tidak menjawab. Berarti nilai benarnya adalah 231 ditambah negatif 16 ditambah 0. Seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah ketemu seperti ini anak-anak ya. Positif, buka kurung, negatif. Ini bisa berubah menjadi apa anak-anak? Ya, negatif ya. Jadi seperti ini akhirnya nanti ya. 231 dikurangi 16 ditambah 0. 231 dikurangi 16 ditambah 0. Berapa anak-anak? Ya, 231 dikurangi 16 itu adalah 215. Ya. Selanjutnya, nah, sudah ketemu berarti nilai Ares itu adalah 215. Sekarang ini sebagai patokan untuk kita menjawab yang soal nomor 2 ini anak-anak ya. Apakah Ares lolos ke babak berikutnya? Nah, Ares lolos apa enggak anak-anak? Iya, lolos ya. Kenapa? Karena batas nilai minimal lolos itu adalah 200, sedangkan nilainya Ares itu adalah 215. 215 itu sudah melampaui dari nilai 200. Artinya ini lebih banyak ya dari nilai 200. Berarti jadi Ares lolos ke babak berikutnya karena nilai Ares 215 melampaui batas nilai minimal lolos yaitu 200. Sampai di sini Pak Guru rasa sudah jelas. Kalau belum jelas anak-anak silahkan ulangi kembali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus dalam belajar. Semoga yang anak-anak harapkan nanti dapat tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.